Saudaraku yang terkasih, saya mengambil tema di pagi hari ini kemuliaan Tuhan melebihi batas apapun. Bayangkan saja ibu bapak saudara-saudari, betapa terpukau dan terbata-batanya Yehezkiel ketika ia melihat kemuliaan Tuhan. Ibarat kata seperti seorang penyair terbaik sekalipun pada saat itu tidak mampu menuangkannya syairnya dalam kata-kata. Ibarat kata seperti pelukis terkenal sekaliber Picasso juga tidak mampu mengungkapkannya di atas kanvas. Bahkan Yehezkiel pada saat itu ibarat kata seperti seorang pematung yang berkualitas di dunia tak sanggup memahat sosok yang mulia ilahi itu. Gambaran kemuliaan Tuhan bagi Yehezkiel itu sangat dahsyat dan luar biasa sehingga sulit untuk diungkapkan dan diuraikan. Maka tidak heran ketika kita membaca Yehezkiel ini, ibarat kata ia berupaya untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan. Semakin banyak kata yang digunakan akan semakin bingung untuk membacanya. Dan jujur saja, contohnya kita perhatikan, ada contoh di mana 4 makhluk yang masing-masing 4 wajah dan 4 sayap yang kalau berjalan masing-masing lurus ke depan dan di tengah-tengah mereka ada yang seperti suluh yang bernyala. Itu ungkapan pertama. Lalu yang kedua, di samping masing-masing makhluk ada roda yang memiliki relasi hidup dalam keempat makhluk tersebut. Bahkan ada juga ungkapan dari Yehezkiel di atas keempat makhluk itu ada cakrawala yang menopang tahta mulia. Di sanalah duduk sosok serupa manusia yang dilukiskan penuh dengan sinar kemilauan. Hanya satu yang bisa Yehezkiel lakukan ketika diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hanya satu. Kita perhatikan di ayat yang ke-28, Yehezkiel hanya mampu menyembah dan merendahkan dirinya. Yang Yehezkiel lihat adalah gambaran Allah yang transenden atau luar biasa. Allah yang jauh melampaui pikiran manusia yang tidak bisa digambarkan oleh apapun di muka bumi ini. Itulah sebabnya hukum kedua dari 10 perintah Allah dengan tegas melarang perbuatan benda apapun yang menggambarkan Allah apalagi disembah. Sebaliknya, justru sosok serupa manusia yang Yehezkiel lihat mengingatkan kita akan manusia yang memang satu-satunya ciptaan Allah yang disebut dengan gambar Allah. Manusia diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Maka pertanyaan bagi kita yang bisa kita renungkan, apakah hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, serta semua aspek lain yang kita miliki itu sudah memuliakan Tuhan? Oleh Yesus Kristus yang manusia sejati, kita dikuduskan untuk layak memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dan seterusnya di waktu kami masing-masing mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami semua saat ini tidak bisa menggambarkan kebaikan Tuhan dan rupa Tuhan ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Tapi satu hal yang bisa kami lakukan, kami merendahkan diri kami dan menyembah Tuhan sebagai yang maha agung dan yang maha mulia. Berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih, seraya bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.